Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat. Zaman sekarang yang kita perlukan cuma sehat. Dan video ini juga ada karena dampak dari virus corona. Karena seminggu ini beberapa event motivasi kita harus kita reschedule. Akhirnya video ini ada untuk bantu teman-teman supaya teman-teman jadi punya tempat untuk bisa terus sharing, berbagi, dan juga teman-teman bisa dapat ilmu. Mudah-mudahan bisa bantu dalam pembelajaran di rumah. Oke? Santai, santuy, sans, kita ngobrol-ngobrol, ngomongin tentang corona sekarang. Yang nggak boleh mati adalah semangat untuk fight and survive, sehingga terus berjuang, bertahan, sama seperti semangat yang akan teman-teman hadapi pas menghadapi semua ujian apapun. Simpelnya, ujian apapun lah, mau virus, mau sekolah, mau kehidupan, teman-teman yang teman-teman itu fight, daya juang, mau tarung, dan akhirnya survive. Belajar dimanapun gak jadi masalah, mau di sekolah, mau di rumah, belajar itu adalah sebuah pilihan. Kenapa sih bisa ngomong belajar itu pilihan? Ya karena kita manusia. Gampangnya gini, kita gak usah mikir repot-repot supaya teman-teman ngerti betapa mulianya kita sebagai manusia. Gambarannya gini, dulu pernah ada penelitian psikologi itu menggunakan seekor hewan sebagai alat objek untuk meneliti bagaimana cara hewan berespon. Penemunya namanya Ivan Pavlov, tulisannya Pavlov, kata orang Sunda Pavlov, tapi orang Rusia bilang ini Pavlov. Ivan Pavlov meneliti dari seekor anjing yang selama 14 hari dia latih untuk setiap jam 7 pagi dipencet bel, tet, anjingnya dikasih makan. Besoknya gitu lagi, tet, dikasih makan. Besoknya tet, dikasih makan, tet. Selama 14 hari, itu artinya 14 kali, setiap kali mau dikasih makan di jam 7 pagi, anjing itu dapat makanan saat setelah bunyi bel dan setelah jam 7 pagi. Sampai akhirnya 14 hari itu menjadi sebuah conditioning terbiasa. Yang pengen dilihat di hari ke-15, si Ivan pencet tet, dibuka kandangnya dan tak diberikan makanan oleh Ivan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata anjing itu memberi respon keluar air liur. Itulah dasar pertama kalinya ditemukan teori yang namanya psikologi behavior, di mana seekor hewan yang namanya anjing itu menjadi objek penelitiannya, terus perilakunya muncul, responnya muncul ketika ada stimulus, tet, keluar air liur. Karena udah membayangkan biasanya kalau jam 7 ada bunyi bel pasti ada makanan. Ternyata makanannya nggak ada, tapi tetap berespon. Kenapa? Karena anjing itu punya insting. Kalau udah dibiasakan, lama-lama dia bisa, instingnya mengatakan bahwa pembiasaan itulah yang akhirnya jadi proses dia untuk merespon sesuatu. Akhirnya teori ini dipakai di manusia, lahirnya teori stimulus respon, di mana manusia itu merespon karena ada stimulusnya. Teorinya dasarnya dari seekor hewan. Itu yang jarang sekali diterima oleh akal sehat kita. Kalau lebih gampangnya, karena ngomongin teori itu agak puyeng dan ribet ya, kita mainin aja simulasi ya. Kita akan panggilkan seekor anjing aja. Kita akan panggilkan seseorang yang akan mensimulasikan menjadi seekor anjing ya. Dan saya simulatornya sebagai Ivan. Dan kita panggilkan, ini namanya Kak Ilham. Ya, kayak tepuk tangan dulu. Sini Kak Ilham. Oke, nah, jadi Kak Ilham ini mencoba untuk mempraktekkan sebenarnya gimana sih gaya merespon seekor hewan yang kategorinya dia merespon pakai insting. Tentunya ini gak rekomen ya untuk para manusia. Kalau hari ini yang dengar video ini adalah manusia, ini gak rekomen. Ini hanya contoh bagaimana cara hewan merespon. Manusia bisakah merespon gaya hewani?
bisa bagi manusia yang nggak pernah tahu sisi kemanusiaannya. So, kita lihat cara hewan. Manusia itu paling bisa belajar lewat ini. Fulus. Misalnya, saya akan memberikan stimulus ini. Oh, ini kayaknya uang asli. Terus satu kali pertama saya conditioning ke Ilham. Selesai Ilham. Nah, oke. Ilham, ini uang yang Ilham butuhkan, warnanya ini. Udah lihat ya? Oke, sip ya? Oke, terima. Satu kali Kak Ilham tahu bahwa oke, ini yang saya perlukan. Oke. Hari besoknya saya akan mengulangi hal yang sama. Ini ya, uang ya. Oke ya. Berapa kali? 2 ya. Dan terakhir 14 kali, ini diperlihatkan 14 kali dan ini kali yang ke-14. Dan akhirnya Kak Ilham tahu, terkondisikan, terbiasakan berhari-hari. Kak Ilham tahu bahwa ini adalah yang dia perlukan. Ingat, kita akan simulasikan Kak Ilham lagi merespon cara instingtif, cara seekor hewan. Lalu kemudian saya akan uji coba apakah hasil pengkondisian saya berhasil untuk seekor insting. Kalau perannya berhasil, insting dia akan tahu bagaimana cara untuk bersikap. Kita sudah kondisikan ini 14 kali sama Kak Ilham ya, kita tes. Oke Kak Ilham sudah tahu bahwa ini untuk Kak Ilham 14 kali. Ingat, Kak Ilham akan memperagakan cara berpikir insting. Oke. Mana yang Kak Ilham perlukan? Ini. Ya, ini. Kenapa dia milih ini? Manusia pasti akan ketawa, bego banget. Karena memang insting beda sama thinking. Dia nggak berbicara value, dia nggak berbicara nilai, dia nggak berpikir alasannya mana yang lebih tinggi, mana yang dia lihat, mana yang dia sering rasakan, mana yang orang-orang banyak katakan. Dia akan pilih bukan berdasarkan alasan, tapi berdasarkan apa kondisi yang dikondisikan, apa keadaan yang berkali-kali diketahui. Oke, kita tingkatkan lagi, misalnya dengan ini. Pilih mana? Insting. Ini lagi. Kenapa? Insting tidak mengenal manfaat. Insting tidak mengenal makna. Insting hanya berpikir ini yang dia biasa lihat dan ini yang dia perlukan. Bayang ya. Sekarang kita sulap dulu Kak Ilham jadi manusia. Manusia sekarang. Nah, bedanya apa? Manusia itu bukan insting tapi thinking. Kalau bahasa Inggris thinking ya, thinking itu gini. Saya kondisikan kayak tadi juga, tapi manusia nih, bukan hewan. Disinilah kemuliaan manusia. Kayak Ilham nih ya, nih uangnya. Oke, 1 kali. Yang tadi berapa kali? 14 kali ya. Ini juga sama. Kita akan 14 kali. 2. Dan terakhir 14. Sep. Kak Ilham sudah terbiasa pembiasaan 14 kali. Sama seperti tadi instingtif. Sekarang bedanya apa sama thinking? Bedanya ini. Oke, sekarang kita kasih value yang lebih tinggi. Ini Kak Ilham. Insting atau thinking sekarang? Thinking. Oke, sip. Thinking itu siapa? Hewan atau manusia? Manusia. Jadi hewan punya otak, tapi yang bisa mikir cuma manusia. Makanya akal budi itu hanya milik manusia. Oke, kita lihat. Thinking, ini atau ini? Ini atau ini? Ini atau ini? Ini atau ini? Alasannya? Ini lebih besar soalnya.
Enggak sama, gedenya sama. Lebih besar apanya? Nominalnya. Nominalnya. Emang kenapa kalau lebih besar? Bisa lebih banyak buat dipakai beli barang atau beli makanan. Bisa dipakai lebih banyak beli makanan. Tapi kan ini yang dibutuhkan. Tapi ini lebih gede nominalnya. Manusia selalu mencari sesuatu yang manfaatnya lebih. Karena apa? Karena bisa berpikir. Oke, pertanyaan terakhir. Pilih mana? Ini. Ya, pilih manusia. Kita tes lagi sama nominal lebih besar. Langsung lompat saja 20.000. Hijau-hijau. Oke, siap. Ini dulu. Nah, tadi milih ini kan? Ya. Oke. Milih mana? Ini. Milih mana? Ini. Milih mana? Iya. Milih nih. Ya. Alasannya Ini lebih besar lagi dibandingkan yang ini. cuma manusia yang kalau memilih sebuah keputusan dia berdasarkan sebuah alasan, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi kalau ikut-ikutan itu bukan thinking, itu insting. You get it? Gak laku. Next. Langsung saja. Wah, ini uang asli ya. Tuh, pecinya nggak lepas. Slow man. Oke, siap. Oke, Bor. Dua. Nih. Ini nih. Nih. Ini nih. 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 Ya. Alasannya. Ini nominalnya Ini besar. aja. Ini bagus hijau. Tapi itu merah lebih bagus. Ini bagus aja nih hijau. Tapi itu bisa dipakai buat beli banyak barang lagi. Ya udah. Yang mana? Yang ini. Ini aja deh. Gitu. Sekuat apapun orang bisa mempengaruhi, itu hak orang lain. Tapi manusia dengan alasan juga dia bisa memilih apa keputusannya. Saya bisa menyuruh untuk memilih salah satu, tapi Kak Ilham ini manusia, dia bisa berpikir mana yang akan dia ambil keputusannya. Maka itu hasil manusia, tidak ada keputusannya karena ikut-ikutan, tapi karena sebuah pilihan. Terakhir, pilih mana? Tepuk tangan gue, manusia asli. Nah, tak dulu dong, ambil dulu pergi aja udah dapat duit, aduh. Itu manusia aslinya. Udah dapat duit, pergi cari duit yang lain. Sisi manusianya betul-betul asli. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari dua simulasi tadi? Tentu kita nggak berhenti berbicara masalah hanya uang, bukan itu. Tapi tidak ada satupun respon sebagai seorang manusia, dia dikendalikan oleh stimulusnya. Manusia itu berhak memilih apapun stimulusnya. Jadi mau pilih yang membahagiakan atau menyedihkan itu tergantung mana manfaatnya. Karena manusia bisa berpikir mana yang bermanfaat untuk dia. Mudah-mudahan mulai paham bahwa akhirnya kita mengerti bahwa kalau hari ini kita terkena virus corona, semua dunia kena, bangsa kita kena, akhirnya kita mengerti bahwa ternyata hal yang paling membuat kita harus berpikir sekarang adalah kita manusia. Pikirkan, belajar di rumah, belajar di sekolah, kita manusia, berpikir mau milih malas atau mau milih tetap rajin, itu masalah yang biasa, itu masalah yang bisa kita pilih. So, teman-teman semuanya yang hari ini belajar di rumah, maka itu pilihan yang paling baik hari ini. Karena kita manusia, dimanapun kita berada, pilihlah yang terbaik. Pilihlah mana yang hari ini membuatmu lebih merasa nyaman, bahagia, dan ingat banyak manfaatnya. Ingat, belajar bukan hanya untuk ujian. Bagi manusia yang betul-betul manusia, dia sadar belajar itu untuk menaikkan harkat dan derajatnya. Ingat, bukan belajar untuk ujian, tapi ujian yang membuat kita terus belajar. Manusia bisa milih santai dan bisa milih untuk serius. Ini masalah pilihan. Tapi kalau gagal, jangan salahkan Tuhan, karena semuanya adalah sesuatu yang kita pilih. Kita ketemu lagi nanti ya. Semangat belajar. Kenapa? Karena mental pembelajar itu cuma punya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.